Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul arshil azim, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah ini kami menyampaikan wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita semuanya. Marilah kita mumpung masih ada umur untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, karena kita tidak akan lari kemana. Pasti ujung-ujungnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepadanya. Dan tentunya bertakwa itu adalah yang seperti disampaikan para khatib sebelum-sebelumnya, yakni kita berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan terus berusaha menghindari segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, kebetulan tadi saya dipercaya menjadi saksi kegiatan pelantikan jabatan, dan itu memberi inspirasi bagi saya untuk menyampaikan khutbah pada kesempatan kali ini tentang amanah. Ayat yang saya sampaikan di awal tadi, kata Allah, sesungguhnya kami telah mengemukakan, telah mengajukan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Ayat ini kalau kita hayati ada dua benang merah. Yang pertama, bahwa amanat itu ditolak oleh langit, bumi dan gunung-gunung, yang menunjukkan betapa amanah itu adalah sesuatu yang sangat berat. Tetapi manusia, kita siap mengembannya. Benang merah yang kedua itu ada pada ujung ayat ini. Yang ini memang nadanya tentunya kurang mengenakan, tetapi inilah pandangan Allah tentang amanah terhadap manusia ini. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Maksudnya, ya kita bisa lihat sendiri ya, bagaimana kita manusia ini mengemban amanah. Namun sebelumnya saya jelaskan dulu tentang makna amanah itu. Al-Aufi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas
menyatakan bahwa yang dimaksud amanah adalah ketaatan. Ya, ini tafsir daripada ayat tadi. Allah menawarkan amanah itu kepada mereka sebelum menawarkannya kepada manusia, kepada gunung dan lain sebagainya tadi. Tetapi ternyata mereka tidak kuat. Lalu Allah berfirman kepada Adam, sesungguhnya aku telah menawarkan amanah ini kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi mereka tidak mampu memikulnya. Apakah kamu mau memikul amanat ini berikut segala akibatnya? Adam bertanya dulu, apa saja konsekuensinya mengemban amanah itu, wahai Tuhanku? Allah menjawab, jika kamu berbuat baik, maka kamu diberi pahala, dan jika kamu berbuat buruk, kamu disiksa. Lalu amanah itu diambil oleh Adam. Yang demikian itu disebut oleh Allah, ya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia, dan Allah menyebutnya, menjulukinya sebagai sesuatu yang zalim dan bodoh. Namun ya, dalam pandangan manusia, amanah itu banyak jenisnya. Ada yang kecil-kecilan, ya. Kita semua pasti mengemban amanah, namanya kita manusia. Mungkin ketika kita menjalin hubungan keluarga, ya, akad nikah, itu kan kita diberi amanah. Istri kita punya anak, amanah lagi, tambah lagi. Saya disuruh khutbah juga amanah, ya. Para pemimpin lebih-lebih, ya. Ada yang jadi kepala desa, lurah, camat, dan seterusnya sampai presiden. Itu adalah amanah. Saya pernah ngobrol-ngobrol, ya, dengan katakanlah orang-orang alim. Sungguh sangat bertolak belakang dengan teman-teman lain yang hidup pada umumnya. Kalau teman-teman lain yang hidup pada umumnya, justru kesannya itu malah memburu dan mengejar amanah. Tetapi ketika orang-orang alim ini benar-benar menghindari amanah. Nah, yang jadi masalah lagi adalah dalam hal kepemimpinan misalnya, justru dalam pandangan manusia seakan-akan amanah itu menjadi sesuatu yang mulia. Sesuatu yang mulia. Padahal itu sangat berat. Dan itu ada yang menafsirkan bahwa orang yang mengemban amanah itu satu langkah kaki bisa mengarah ke surga, satu langkah kakinya ke neraka. Jadi antara surga dan neraka dia jalan. Terpleset bisa masuk ke neraka. Itu sebabnya sangat berat. Namun gejalanya saat ini justru, padahal ini Allah sudah bilang hati-hati ini. Dengan amanah ini hati-hati. Karena bisa jatuh pada kezoliman dan jatuh pada kebodohan jika kita tidak mampu mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Ya, kalau orang berpikiran mau aman-aman, itu kan justru berusaha menghindari amanah. Nah, tapi sebaliknya mengejar, memburu, ya, untuk mendapatkan. Ini kan jadi sangat ironis. Diberi saja, itu berat, diberi saja. Tetapi ini malah mengejar. Ini persoalan kenyataan dalam kehidupan kita. Pernah juga saya berdiskusi dengan beberapa kiai ustadz. Memang ada persoalan lain. Seandainya umat Islam menolak semua amanah, misalnya kepemimpinan, misalnya jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, semuanya berprinsip seperti gunung, ya, seperti langit tadi, menolak amanah. Ini justru bahaya juga.
Karena bisa jadi nanti yang mimpin bukan umat kita. Itu malah tambah kacau. Sehingga ada penafsiran yang berkembang, tidak apa-apa emban amanah, yang penting baik dalam mengemban amanah itu. Jangan disalahgunakan amanah itu. Itu kan kuncinya sebenarnya. Nah, cuma kita sedih ya ketika mendengar di televisi, di media-media. Padahal dulu kita reformasi tahun 1998 itu kan dalam rangka memperbaiki, menghapus KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, kemudian ada juga salah satu tuntutannya adalah mengurangi KKN itu otonomi daerah. Dan setelah otonomi daerah atau desentralisasi, justru korupsi makin marak. Nggak tahu sudah berapa ratus jumlahnya itu bupati, wali kota ditangkap. Dan baru kemarin juga ada lagi berita lagi yang baru. Daerah kita juga ada sebagian. Gubernur juga ada, menteri juga ada. Nah, ini memang tidak salah Allah bicara. Tidak salah Allah menyampaikan firman itu. Bahwa kita bisa terjerumus pada kezoliman. Dan tambah bodoh lagi ketika menyalahi amanah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam surat lain Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Al-Anfal ayat 27. Ya, kita semua ini tidak ada yang minta ya menjadi manusia, tetapi kita sudah menjadi manusia. Apapun tetap kita harus hadapi. Tetapi sebagai seorang muslim, sebagai seorang beriman, tentunya dalam menyikapi amanah ini, mari kita kembali rujukannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu, setiap diri kamu adalah pemimpin. Dan setiap kepemimpinan akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Ya, setiap pemimpin akan ditanyai bagaimana dia melaksanakan kepemimpinannya. Jadi sebenarnya tidak enak. Mungkin kita yang lihat, oh iya enak dia jadi gubernur, enak dia jadi wali kota. Padahal berat. Mulai dilantik sampai selesai, semuanya itu sudah ada hisab, ada perhitungannya. Dan akan ditanyai satu persatu. Mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar atau melihat yang viral itu. Ada seorang penggali kubur yang tinggal di dalam kubur. Ya, kebetulan ada orang kaya yang dijaga itu. Itu kan ditanya satu persatu, hartanya dari mana, dipakai untuk apa. Sampai-sampai penggali kubur itu tidak mau jadi orang kaya. Sampai-sampai cangkul yang digunakannya juga dia takut akan ditanya oleh Allah dari mana asalnya. Itulah amanah. Berikutnya mengenai amanah ini. Nah, ini juga yang memberi amanah juga diberi warning oleh Nabi. Dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, idza wusidal amru li ghairi ahlihi fangtadiris sa'ah. Ketika hati-hati, ketika kamu memberi amanah, mempercayakan suatu perkara untuk diemban amanahnya, hati-hati jangan sampai kepada yang bukan ahlinya. Sebab kalau kita memberi amanah, memberi tugas, memberi tanggung jawab pada yang bukan ahlinya, fangtadiris sa'ah, maka tunggulah saja kerusakannya. Pasti rusak, pasti hancur. Ya, ahlinya ahli teknik misalnya disuruh ngurus masalah lain yang dia tidak tahu. Tapi karena mohon maaf, karena misalnya dia adalah keponakan pimpinan, keponakannya bos, udahlah yang kosong jabatan di situ hanya itu. Biar kamu orang teknik urus ekonomi. Hati-hati di situ. Dan kita bisa menafsirkan contoh-contoh lain. Banyak hadis Rasulullah yang mengamanatkan. Makanya
Ada juga ketika Nabi bertemu dengan Abdurrahman bin Samurah. Nabi pernah berkata, "Wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta jabatan. Sebab jika kamu diberi jabatan karena permintaanmu, maka tanggung jawabnya akan dibebankan kepadamu. Namun jika kamu diangkat atau diberi jabatan tanpa meminta, maka kamu akan diberi pertolongan oleh Allah dalam melaksanakan jabatan itu." Luar biasa ini. Ya. Ini hadis ini sungguh saat ini saya melihat sangat-sangat tidak dihiraukan oleh kita. Karena apa? Karena meminta saja dilarang, tetapi sekarang malah memburu, malah baku sikut, malah baku gesek untuk mendapatkan jabatan. Kita bisa lihat sendiri. Mau jadi apa yang namanya jadi pimpinan, ya, orang bilang sudah menjadi rahasia umum. Untuk supaya baku sikutnya menang, ada yang menggunakan kembali ke KKN. Dilarang juga oleh negara, ada undang-undangnya KKN dilarang. Tapi masih dilaksanakan. Luar biasa kita manusia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya, ini hadis terakhir dari Abu Dzar. Suatu hari Abu Dzar meminta kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, tidakkah Anda menjadikanku sebagai pegawai atau pejabat?" Abu Dzar berkata, kemudian beliau Rasulullah menepuk bahu dengan tangannya, menepuk bahunya Abu Dzar dengan tangan Rasulullah, ya. Kemudian Rasul bersabda, "Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah untuk memegang jabatan. Padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat, ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakan tugas dengan benar." Dua prinsipnya. Kita boleh memperoleh jabatan, tapi cara mengambilnya dengan hak, dengan benar. Tidak dengan suap, tidak dengan cara-cara yang menzolimi orang lain. Itu caranya yang pertama. Yang kedua, setelah dapat, jalankan jabatan itu, amanah itu dengan benar. Insya Allah kalau itu dilaksanakan, tidak muncul berita-berita tentang koruptor di televisi. Tetapi karena diabaikan, dan maaf, saya juga kadang sangat sedih. Justru kita kadang menyampaikan ceramah seperti ini, kadang ada yang berpikir negatif, dikiranya kita mau merebut kekuasaan juga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal kita ingin sama-sama, mari kita, mumpung masih ada umur, itulah tugas para ustadz, itulah tugas para kiai, para khotib, mengajak ketika ada ketimpangan-ketimpangan. Mari kita sama-sama luruskan, kita ingatkan, siapa tahu dia lupa, siapa tahu dia sudah na'udzubillah sampai lupa daratan gara-gara kekuasaan, gara-gara uang dan lain sebagainya. Ini yang perlu disadari oleh kita semua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Inilah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ke depan kita makin baik, ya, dalam kehidupan sosial masyarakat kita, di keluarga kita, di instansi, organisasi kita, karena kita kembali kepada jalan Allah, kembali kepada jalan yang Rasulullah SAW telah memberikan gambaran-gambaran atau pedoman-pedomannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.